Tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas dari market global ya. Market global terutama di US pada Jumat kemarin pada perdagangan terakhir itu mengalami koreksi yang lumayan dalam ya, baik itu Dow Jones maupun Nasdaq itu koreksinya lumayan dalam menyusul pidato dari Powell yang mengatakan kalau The Fed akan terus berusaha agresif mengurangi tingkat inflasi yang ada. Which is itu artinya The Fed berpotensi untuk terus menaikkan suku bunga sampai inflasi itu ketahan di sekitaran 4%-an. Itu berita yang kurang baik ya untuk market sendiri. That's why Dow Jones, Nasdaq, even Bitcoin crash ya, turun agak dalam teman-teman ya. So, untuk IHSG sendiri bagaimana? Nah, untuk IHSG sendiri Senin besok itu ada potensi untuk ikut ya, ada potensi untuk adanya panic selling ya. Nah, kalau itu terjadi teman-teman ya, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk scalping trading jangka pendek. Jika besok pagi-pagi tiba-tiba IHSG open gap down minus 1-2%, teman-teman bisa manfaatkan untuk beli beberapa saham for scalping aja ya. Karena kalau kita lihat dari segi teknikal sendiri, IHSG posisinya sedang berada di resisten. Nah, mengingat adanya panic selling dari market global yang berpotensi juga akan berimbas ke IHSG, maka ini ada potensi IHSG akan turun menyentuh level support di 7080. Kalau seandainya ini sampai jebol, teman-teman bisa perhatikan ini ada double tops ya. Kalau sampai support ini jebol, double topsnya ini, maka ada potensi indeks turun sampai angka 6.930-an ya. Itu potensi untuk IHSG. So, untuk saat ini ya, kalau teman-teman mau trading untuk scalping itu masih oke teman-teman ya. Nah, seminggu terakhir itu kita banyak bahas saham-saham third-liner teman-teman ya. Dan saham-saham tersebut so far masih oke dan masih layak untuk teman-teman pantau di esok hari. Nah, oke, kemudian untuk hari ini ya kita bahas beberapa saham. Yang pertama konstruksi, Wika. Konstruksi itu menurut saya lumayan oke ya, lumayan menarik. Nah, Wika ini sendiri menurut saya masih cukup layak ya buat dikoleksi. Teman-teman bisa perhatikan ketika Wika break dari pattern double bottom itu volumenya gede. Habis itu koreksi dengan volume yang relatif sangat kecil teman-teman ya. Nah, untuk plan saat ini ya buat teman-teman yang tertarik untuk beli Wika, perlebar area beli ya. Mengingat market global yang lagi belum kondusif ya, market global yang istilahnya masih ada sentimen buruknya, maka strategi yang bisa kita gunakan adalah cicil perlahan perlebar area beli. Dari harga sekarang itu teman-teman udah boleh mulai koleksi Wika sampai last di 950. Under 950 teman-teman bisa consider untuk exit dari Wika. Nah, menurut saya konstruksi itu cukup layak ya buat dikoleksi. Kenapa? Ini saham-saham di sektor konstruksi itu udah sideways cukup lama dan seminggu 2 minggu terakhir itu ada volume yang spike up. Jadi ada potensi konstruksi itu udah akan mulai rebound. Saya sendiri punya satu saham konstruksi ya, tapi bukan BUMN. Nah, kemudian ada JPFA. Ini masih oke teman-teman. Ini masih menarik. Ini masih cukup layak buat teman-teman koleksi. Nah, untuk JPFA sendiri teman-teman bisa perhatikan
ketika JPFA break dari cup and handle atau break dari downtrend line-nya ini dengan volume yang gede, teman-teman. Ini volumenya spike up, kemudian dia koreksi dengan volume yang relatif bisa dibilang sangat kecil, teman-teman ya. Jadi JPFA ini masih layak buat teman-teman entry. Nah, sama seperti dengan Wika tadi, mengingat IHSG yang lagi, bukan IHSG ya, mengingat market global yang lagi ada sentimen negatif, maka kalau dia koreksi, itu bisa jadi kesempatan untuk teman-teman tambah porsi. Nah, area beli untuk saat ini diperlebar. Di range sekarang 1.600 sampai 1.500 itu adalah area beli. Ya, ini adalah area beli, jadi teman-teman bisa manfaatkan cicil perlahan dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah 1.500. Kalau seandainya JPFA itu jebol dari 1.500 dan close di bawah itu, maka teman-teman bisa consider untuk cut loss terlebih dahulu ya. JPFA menurut saya masih oke. Teman-teman bisa perhatikan ya, volume spike up kemudian koreksi dengan volume tipis. Itu artinya big money itu masih di dalam, teman-teman ya. Oke, itu untuk JPFA. Kemudian untuk keempat saham terakhir itu saya akan bahas saham-saham headliner ya. Yang pertama NRG. Nah, Bakri Group itu rata-rata pergerakannya masih oke, teman-teman. Yang pertama kita bahas NRG dulu deh. Nah, NRG kalau teman-teman ingat terakhir kali saya bahas NRG itu di sini ya, 24 Agustus 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan untuk beli ya, buat teman-teman yang mau spek bisa manfaatkan beli esok hari. Ingat sekali waktu itu saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena ada yang aneh dari pola bid over dari NRG ya. Itu terakhir kali saya bahas 24 Agustus 2022, dan dua candle berikutnya dia rebound ya, rebound dengan volume yang masif ya, dengan volume yang gede, teman-teman. Nah, and then kalau menurut saya pribadi ini NRG masih oke ya, masih layak buat dikoleksi. Untuk saat ini buat teman-teman yang udah entry, kalau dia turun set trailing stop jual dulu, kemudian entry lagi di bawah. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry di 230 sampai 220 itu adalah area beli yang menarik kalau menurut saya ya. Kalau seandainya dia koreksi di sini, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy ya di range 230 sampai 220. Kalau close di bawah 220, teman-teman bisa consider untuk exit terlebih dahulu karena ini ada pattern jelek kalau seandainya energi jebol dari 220. Nah, and then kalau seandainya dia ketahan di 220, maka ada potensi dia untuk kembali menguji resisten di sekitaran harga 270-an. Jadi kalau menurut saya pribadi ini NRG masih cukup menarik, masih cukup layak buat teman-teman koleksi. Dan selain itu, saham-saham Bakri lainnya juga so far ya masih menunjukkan pergerakan yang cukup positif. Kemudian ada ASLC. Nah, ASLC dengan sentimen negatif dari The Fed, ASLC ini berpotensi untuk terkena efek, teman-teman ya. Karena kan ASLC ini sendiri walaupun perusahaannya bergerak di penjualan mobil, tapi ASLC ini sendiri lebih ke digital ya, lebih ke teknologi ya, karena dia penjualannya itu memanfaatkan teknologi, teman-teman. Nah, secara teknikal sebenarnya ASLC ini nggak jelek, teman-teman ya. Secara teknikal sebenarnya dia nggak jelek. Kalau kita perhatikan di sini dia break pola inverted head and shoulders dengan volume gede, kemudian koreksi dengan volume yang nggak bisa dikatakan kecil juga, teman-teman, tapi at least nggak lebih besar dari volume dia break. Nah, ASLC sendiri sebenarnya itu masih di area beli, teman-teman ya. Cuma kalau seandainya ya besok ASLC ikutan kena panic selling, maka teman-teman bisa entry lagi di sini ya, di at least 185 ya, 185 sampai 165 ya.
ini adalah area beli. Nah, ini cukup lebar teman-teman ya. Area belinya itu cukup lebar. Jadi, strategi yang bisa kita gunakan adalah nyicil, ya. Nyicil perlahan, jangan langsung plek di harga sekarang. Ya, karena market sentimennya lagi jelek. Jadi, akan lebih baik untuk kita nunggu di bawah, nunggu diskon di bawah teman-teman ya. Nah, kalau seandainya dia koreksi, bisa manfaatkan beli di at least di 185 itu udah boleh ya buat cicil-cicil ke bawah. Oke. Dengan batas sampai 165 ya, batasnya sampai 165, jebol 165 teman-teman bisa consider untuk exit terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. So, itu untuk ASLC. Jadi kalau menurut saya pribadi ASLC masih menarik. Ini perusahaan cukup bagus teman-teman, cukup bagus juga, dan in the future ini ada potensi untuk naik. Oke, kemudian ada Sen. Sen ini beberapa hari yang lalu pernah saya bahas teman-teman ya. Oke, nah Sen ini terakhir kali saya bahas di sini teman-teman pada tanggal 22 Agustus 2022, which is itu minggu lalu teman-teman ya. Nah, yang dimana minggu lalu itu saya sarankan beli Sen di sini teman-teman ya, di range 183 sampai 177. Nah, saat ini Sen itu sedang memasuki area beli. Nah, kalau menurut saya pribadi ini Sen masih oke teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini masih oke? Pertama, kita perhatikan Sen itu minggu lalu break dari pattern ascending triangle dengan volume yang spike up, gede banget. Habis itu dia koreksi dengan volumenya relatif sangat kecil, sangat tipis-tipis teman-teman. Jadi Sen ini menarik. Nah, yang dimana proyeksi saya di sini Sen berpotensi membentuk pattern inverted head and shoulders. Ini shoulders kiri, kemudian ini akan jadi head, ya. Ascending triangle sebelumnya ini akan jadi headnya, dan kemungkinan besar ini akan jadi shoulders kanan. So, kalau ini kejadian dan teman-teman beli di harga sekarang, itu udah harga yang bottom banget teman-teman ya. Dan once dia break dan bertahan di atas 200, maka ada potensi kenaikan yang cukup besar di sini ya. Jadi Sen ini menarik, at least dia bisa sampai 200 lah ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, kalau ketahan di sini teman-teman bisa manfaatkan spec buy atau cicil-cicil dari harga sekarang pun menurut saya udah cukup menarik untuk Sen itu sendiri. Oke, risknya kecil dan potensi rewardnya menurut saya lumayan oke untuk Sen. Nah, dan ketika sentimen global lagi jelek, maka saham-saham seperti ini itu biasanya yang akan bergerak positif ya, biasanya teman-teman ya. Jadi ya bisalah teman-teman manfaatkan untuk trading singkat di saham-saham seperti ini. Nah, dan kemudian yang terakhir kita bahas MPPA. MPPA itu fail ya. Analisa kita sebelumnya di MPPA fail. Dia jebol support dan seharusnya teman-teman itu udah cut loss ya. So, untuk saat ini MPPA itu kembali ke lowest sebelumnya, yaitu di 170. Ini adalah area lowest sebelumnya di MPPA. Nah, untuk saat ini ya, kalau teman-teman tertarik untuk trading pendek atau coba-coba spekulatif di MPPA, itu boleh ya, spekulatif. Beli di harga sekarang dengan harapan ya, dengan harapan at least dia akan mengalami technical rebound sampai 195 ya, at least ya. So, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 170, nggak usah pakai candle closing ya. Kalau kalian beli di harga sekarang under 170, teman-teman bisa consider untuk exit. Oke, nah kalau seandainya ya besok pagi-pagi ini koreksi dulu dekat 170, teman-teman bisa spekulatif ya, spekulatif buy.
Tapi saya ingatkan lagi, mengingat ini posisinya spekulatif, teknikalnya lagi jelek, ini cuma tebak-tebakan semata, teman-teman harus bisa juga lihat potensi dari bid offer. Dan ya, satu lagi, jangan entry dengan dana gede. Ya, kenapa? Karena sifatnya spekulatif. Ya. Nah, dan kalau sebenarnya kita benar, dia ada technical rebound sampai 195 dan mampu lewat dari situ, maka teman-teman nanti bisa averaging up di atas. Jangan buru-buru averaging up. Kalau seandainya dia lewat 195, baru teman-teman bisa average bertahap. Kalau untuk saat ini, ya posisinya spec buy. Spec buy artinya dengan dana yang kecil. Ya. Istilah kasarnya, kalau saya bilang ini judi lah. Ya, istilah kasarnya teman-teman, ini judi. Tapi judinya dengan risk and reward yang menarik. Ya, risk reward menarik, risknya sampai 170, rewardnya 195. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio ini 1 dibanding 1,5. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. And then selamat malam.